Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wadir Bidang Keuangan dan Umum, Pak Budi, ada Pak Arif selaku Kabag Keuangan, kemudian Bu Indri, kemudian Kasubag SDM, kemudian rekan-rekan para dosen, pejabat manajerial, struktural, kemudian yang terima kasih moderator, luar biasa, membuat panas, tapi saya juga melihat teman-teman ini juga jadi serasa kayaknya baru sekarang ini Pak Budi, saya udah 5 tahun di kementerian, baru sekarang diundang gitu. Kemarin kemana aja gitu ya. Kemudian para pembina dan tenaga pendidik, yang paling utama adalah para anak-anak sekalian, para taruna yang saya banggakan, taruna tingkat 2, 3, dan 4 yang hadir pada pagi hari ini. Syukur alhamdulillah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini kita dapat bertemu dalam rangka kuliah umum yang kemarin juga saya sempat agak ini juga, wah ini materinya dari teman-teman dari Poltekbin luar biasa nih, terkait dengan masalah geopolitik. Ini biasanya yang kami terima ini Pak Budi dan teman-teman para dosen kita terima dalam tataran kemarin seperti pendidikan di Lemhanas, kemudian ada penetapan penilaian, ada taplai juga di Lemhanas, kemudian ada beberapa kegiatan kita share diskusi juga di beberapa tempat di beberapa universitas. Tapi insya Allah coba akan kita sedikit share, kita sambil diskusi menyangkut dengan masalah tema pada pagi hari ini. Ini waktunya berapa? Monggo kerso sih Bapak, kalau jangan, kalau boleh banyak yang dongeng bisa sampai iya, Jumatan ini. Siap. Tapi kalau boleh tidak lebih dari 35 menit ya Bapak. Oke. Biar nanti tanya jawabnya agak lama gitu, kayaknya pada antusias. Baik, moderator, saya kan ikut moderator ini aturannya nih. Baik, judulnya Geopolitik Indonesia dalam menangani isu transnasional mulai sistem keimigrasi dan pemasyarakatan. Tentu di dalam penyampaian pada materi pagi ini tidak terlepas pada situasi global yang ada di kawasan. Ini di paparan berikutnya. Kalau sebelum kita menginjak di bab ini, tentunya kita harus ketahui juga apa sih vokal poinnya terkait dengan masalah tema yang tadi, tentang geopolitik di Indonesia. Kemudian bagaimana terkait dengan masalah isu transnational crime yang kita ketahui bersama. Kemudian yang ketiga, bagaimana terkait dengan sistem keimigrasian dan pemasyarakatan. Kita harus bisa membagi, kita membuat klaster. Yang pertama terkait dengan bagaimana situasi politik, kemudian masalah globalisasi, kemudian masalah transnasional crime, kemudian yang berikutnya bagaimana sistem imigrasi dan pemasyarakatan. Jadi kita harus bisa menggandeng, bukan berarti kita secara parsial kita satu persatu mendefinisikan, tetapi kita akan berusaha untuk bisa apa dampaknya terkait dengan kondisi politik kawasan dengan keimigrasian dan pemasyarakatan. Kita ketahui bersama bahwa globalisasi sebagai salah satu fenomena tidak dapat kita hindari. Kalau kita berbicara globalisasi, berjalannya waktu semakin berkembang. Dampaknya terkait dengan individual juga memberikan dampak yang sangat signifikan pada aspek berbangsa.
Kemudian yang berikutnya tentunya aspek globalisasi itu juga membawa suatu perubahan yang signifikan terkait dengan modernisasi. Perkembangan dari waktu ke waktu tentunya juga membawa dampak yang sifatnya bisa positif dan negatif. Termasuk juga terkait dengan masalah bagaimana tren isu-isu kejahatan. Itu juga membawa suatu dampak yang sangat besar. Kalau kita berbicara globalisasi, berbicara ide, berbicara manusia, pergerakan manusia dari waktu ke waktu membawa idenya masing-masing. Kalau kita berbicara globalisasi, adalah perpindahan dari waktu ke waktu. Kalau orang berbicara masa itu juga ada orangnya. Orangnya juga ada masanya juga seperti itu. Nah, ini adalah berkembang mengikuti dinamika masyarakat dan pembangunan. Kemudian menyangkut dengan kondisi geopolitik global. Ini untuk teman-teman, khususnya para pendidik, para dosen, saya ngambil dari beberapa jurnal dan riset. Kemudian saya juga mengambil dari beberapa rekan yang bekerja di Kementerian Luar Negeri. Kita tidak lepas mendasarkan bagaimana dengan kondisi wilayah kawasan. Saya ambil yang paling dekat dengan negara kita adalah kondisi wilayah di ASEAN. Ini ada beberapa isu, tiga isu utama. Pertama terkait dengan konflik yang berkepanjangan di wilayah Laut Cina Selatan. Mungkin Taruna sekarang bukan namanya Laut Cina Selatan, laut apa? Kalau Pak Jokowi dulu mengistilahkan. Sekarang laut apa? Ada yang tahu nggak? Apa? Yang siap tadi? Nah, 100. Berarti mengikuti perkembangan update. Kemudian terkait dengan Thailand dan Kamboja, konflik perbatasan yang kemarin sempat berada di sisi ketegangan antara Kamboja dan Thailand. Kemudian di Myanmar, ini adalah ada 3 isu utama di kawasan. Tapi di sisi yang lain ada juga beberapa yang menjadi tren adalah di Asia Timur. Ini ada perkembangan juga di Asia Timur menyangkut dengan potensi serangan militer RRC ke Taiwan. Ini juga akan berpengaruh pada kondisi geopolitik kita di kawasan. Kemudian di Asia Barat, ini ada yang mungkin teman-teman para taruna juga lihat terkait dengan masalah yang apa di Palestina, terkait dengan situasi kondisi ketegangan antara Israel dan Palestina. Kemudian ada konflik India dan Pakistan yang kemarin sempat juga mengalami konflik. Kemudian Eropa. Kalau Eropa, kira-kira apa yang Anda ketahui? Yang paling kelihatan? Nah, pinter, berarti ngikuti. Kemudian beberapa hal lain menyangkut dengan konflik kepentingan yang menyangkut dengan situasi politik global di Amerika. Terkait apa kalau Amerika? Masalah apa? Masalah apa? Pajak. Masalah apa? Migran. Masalah apa lagi? Ya udah sambil dicari nanti ya. Nah, itu mempengaruhi kondisi situasi global di kawasan, terlebih kita di Indonesia. Tentunya ini juga sangat berkembang isunya. Tentunya ini juga sangat berpengaruh dengan kondisi politik nasional. Lanjut. Sebelum ini ke sini masih di yang awal aja dulu. Jangan mentang-mentang karena fokusnya di terorisme dan narkotika, kita munculkan dulu.
kita bicara tentang transnational crime. Mungkin ada yang dibantu kira-kira transnational crime itu apa sih? Ada yang tahu nggak kira-kira? Apa? Ya kamu. Oke, terima kasih. Jadi transnational crime dari berbagai sumber definisi, termasuk sedikit teman-teman para dosen, saya juga melihat dan mencuplik dari beberapa jurnal, dari baik jurnal dari Poltek BIN, jurnal dari keimigrasian, dari AKIP, dan menyangkut dengan beberapa terkait definisi transnational crime ini. Banyak kajian yang saya lihat sangat luar biasa menurut saya, teman-teman dari para pendidik, terkait dengan bagaimana upaya pembangunan ekonomi, pembangunan keimigrasian korelasinya dengan kegiatan transnational crime. Adalah salah satu kejahatan terorganisir, betul, dalam cakupan internasional atau melibatkan banyak negara. Kalau istilahnya orang imigrasi itu transnasionalnya jadinya apa? TOC ya. Nah, kalian yang lebih diajarkan TOC ya. Gitu. Tentunya kejahatan ini sama halnya dengan sebuah organisasi internasional, namun TOC ini lebih bertujuan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya ilegal. Apa aja kira yang disebutkan transnasional? Kan satu, lintas negara, kejahatannya terorganisir. Terus apa lagi kira-kira contohnya apa? Kalian hafalnya TPPO aja. Apa aja? Banyak kan? Apa aja? Ada narkotika, ada terorisme, ada illegal fishing, apa lagi? Cybercrime, ada apa lagi? Ya? Nah, people smuggling. Baik. Kalau kita melihat dari, kan kita kan merujuknya pada UNTOC kan itu. Definisinya sudah disebutkan tadi, salah satunya ada beberapa penambahan terkait dengan tindak pidana apa saja. Tambahannya adalah termasuk salah satunya ada yang terakhir apa? Illegal fishing. Ya. Ini sudah jadi kesepakatan bersama, termasuk karena kita fokusnya kepada, dalam tema kuliah umum fokusnya kepada terorisme dan narkotika dan sedikit TPPO, maka kita ke slide yang berikutnya. Ya, yang kedua slide-nya. Di slide ini adalah disampaikan bahwa mendasari pada sumber-sumber, baik kita mendasari pada sumber-sumber dari beberapa riset jurnal, kemudian dari teman-teman yang ada di BNPT maupun di Densus, munculnya terkait dengan stereotip terkait dengan terorisme secara global. Sebagai contoh di sini adalah menyangkut yang ISIS, kemudian ada Al-Qaeda, kemudian kegiatan terorisme yang ada di Suriah. Ini berdasarkan data laporan dari BNPT, ini terupdate. Kembali lagi teman-teman, ini adalah hasil update per tahun 2025 saya terima. Jadi pertama terkait dengan ISIS. Dalam beberapa waktu terakhir, ISIS telah menyebarkan propaganda kekerasan untuk menarik para pengikutnya dari berbagai negara. Sekaligus selama Ramadan itu di tahun 2025 terdapat 140 kali serangan.
kemudian 82 diantaranya dilakukan oleh ISIS. Kemudian terkait dengan Al-Qaeda yang kedua, munculnya kembali afiliasi seperti kelompok-kelompok sempalannya yang terlibat dalam beberapa bentrokan dengan kelompok Hizbullah di perbatasan Suriah Lebanon yang mencakup penculikan, ada serangan militer dan pertukaran tahanan. Kemudian yang ketiga, Suriah. Pada awal Maret 2025 terjadi bentrokan di Suriah antara pasukan pemerintah yang baru yang loyalis Assad yang dimulai pada 6 Maret dengan serangan pro-Assad di Jableh yang menewaskan 16 personil keamanan dan 4 warga sipil dan lebih dari 1.000 korban tewas termasuk 745 warga sipil. Ya, ini adalah kondisi kita berbicara. Poin pertama menyangkut dengan aspek terorisme. Ini sebagai wawasan pengetahuan bagi teman-teman terkait dengan kondisi real aspek terorisme. Ini saya update per tanggal kemarin, seminggu yang lalu kami mencari data dan meminta data langsung pada Kepala BNPT menyangkut data ini. Ini adalah kondisi terakhir, situasi kondisi menyangkut dengan aspek terorisme. Lanjut. Ini tadi kan situasi dari internasional. Skala regionalnya adalah yang berkaitan langsung dengan negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Di wilayah Filipina yang banyak didominasi dengan kelompok afiliasi ISIS, Malaysia dengan tindakan cepatnya dia melakukan upaya penegakan hukum yang menangkap hampir 36 orang anggota yang diduga anggota afiliasi ISIS. Kemudian Singapura dengan meningkatnya radikalisme online yang menyasar generasi muda. Jadi teman-teman, sekarang pergerakannya tidak mendasari pada sifatnya pendanaan terorisme itu dengan sifatnya memakai transaksi online dan sebagainya, tapi nanti ada di sini ada melalui kripto. Ini yang beberapa yang disasar oleh teman-teman dari PPATK, kemudian dari OJK melalui Satgas pastinya, di mana kita juga Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menjadi salah satu anggota di Satgas di PPATK dan di OJK. Jadi dengan tidak lagi pendanaan menggunakan rekening, kemudian menggunakan kurir dan sebagainya, tapi sudah pandai sudah melalui sistem kripto. Ini ya. Kemudian ini posisi Indonesia yang mendasari beberapa sumber yang mendanakan bahwa Indonesia merupakan negara yang potensi paling rendah terhadap serangan terorisme dengan status low terrorism dan high peace country. Bisa dilihat di slide yang pertama, menurut Global Terrorism Index, Indonesia menempati di ranking berapa? 30. Kemudian di Global Peace Index, Indonesia saat ini menempati urutan ke-49. Kemudian di World Terrorism Index tahun 2024, posisi kita di 51 dengan skor 18. Dikatakan masih rendah. Ini dari posisi Indonesia mendasari pada Global Terrorism Index GPI dan WT. Lanjut. Ini adalah mendasari dari kurun waktu ke waktu terkait dengan upaya penangkapan, upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh teman-teman di Densus. Ini medionya 2017 sampai dengan 2025. Semakin menurun, semakin bagus. Tapi yang kita waspadai adalah terkait dengan masalah lone wolf-nya, sel-selnya yang perlu kita waspadai. Bukan berarti dari waktu ke waktu kondisi situasinya semakin rendah, semakin bagus, tapi kita waspadai adalah jaringan, sel-sel jaringan terorismenya yang masih hidup. Karena selama perbedaan ide, perbedaan
aspirasi, perbedaan kepentingan, apalagi perbedaan agama, pasti akan timbul persoalan aspek-aspek terorisme. Seperti ada ide-ide, ada ideologi, ada pemahaman yang masih berbeda, pasti akan masih ada gejala kegiatan terorisme. Tentunya juga memungkinkan munculnya masih ancaman terhadap kondisi situasi stabilitas Indonesia. Lanjut, kita beralih ke narkotika. Jadi yang pertama tadi, teman-teman tadi sudah saya batasi terkait dengan kondisi situasi global yang berpengaruh terhadap Indonesia dari perspektifnya transnational crime. Kemudian kita perkecil, kita breakdown menjadi transnational crime-nya menjadi terorisme, narkotika, dan sedikit nanti TPP. Nanti ini jadi bahan pertanyaan juga, kenapa harus terorisme, narkotika, dan TPP yang harus kita bahas dari perspektif keimigrasian dan pemasyarakatan. Nah, ini jadi pertanyaan moderator nanti kan ini. Ini menyangkut dengan narkotika. Mungkin teman-teman para taruh bisa melihat bagaimana situasi global menyangkut dengan angka kematian rata-rata pengguna narkotika. Coba, 585.000 orang per tahun. Nah, ini sumbernya UNODC tahun 2012, kemudian dari BNN dan data dari Ditjen Pemasyarakatan. Kebetulan salah satu deputi di BNN adalah teman saya yang memberikan data real, kemudian saya juga Pak Ditjen Pemasyarakatan juga teman saya memberikan data real. Jadi rata meninggal berarti rata-rata 52 orang meninggal per jam. Kemudian kondisi Indonesia berdasarkan survei ada sampai dengan 2024 masalah kliennya. Ada berapa ribu tuh? Jadi ada rata-rata 114 pecandu yang direhab per harinya. Ini kondisi real terkait dengan masalah narkotika. Kemudian hampir lebih dari 60% lah nih, 52,97% penghuni lapas adalah kasus-kasus narkotika. 274.301 jumlah napinya, 135.000 orang lebih pidana narkotika. Padahal rujukannya 140.425 kapasitas ideal lapasnya. Jadi kira-kira bisa over berkapasitas. Coba bayangkan saja teman-teman bagaimana kondisi darurat kita terkait dengan narkotika. Bisa per jamnya segini ya, per jamnya 52 orang. Nah ini yang perlu harus kita pahami bersama terkait dengan bagaimana kita bisa mendeskripsikan dan menggambarkan dari perspektif upaya-upaya kita sebagai aparatur penegak hukum khususnya di bidang keimigrasian dan di pemasyarakatan. Kemudian di slide berikutnya kita harus cepet-cepet aja. Nanti yang lainnya nanti bisa kita diskusi. Ini kondisi real di lapangan. Sebagai gambaran kepada teman-teman semuanya terkait bagaimana Indonesia menjadi sasaran pemasaran narkotika. Kita dipengaruhi oleh kondisi demografinya, kemudian ada kondisi geografisnya, kemudian kondisi pasar. Kenapa kita berbicara kondisi demografisnya? Karena jumlah penduduk kita yang besar, kemudian jumlah keluarga, dan jumlah penduduk yang besar jadi pasar potensial bagi pemasaran narkotika. Kemudian penduduk usia produktifnya lebih banyak, lebih tinggi daripada penduduk non produktif. Ini pasarnya sudah banyak beralih ke sana. Kemudian kondisi geografis kita ketahui bersama, negara kepulauan, kemudian pelabuhan yang tidak resmi, banyak ilegal, banyak orang gampang melintas, kemudian perbatasan Sumatera dan Utara Kalimantan merupakan jalur utama, kemudian istilah dengan Golden Triangle,
kemudian ada kawasan produsen narkoba global. Ini menjadi poin penting terkait dengan aspek pemasaran narkotika ke Indonesia. Kemudian kondisi pasar, sekarang harga jualnya lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang di beberapa negara tetangga. Dulu jenis sabu dan ekstasi dikonsumsi oleh kelompok-kelompok menengah ke atas. Tapi sekarang tidak lagi. Kondisi realnya justru sabu yang banyak dikonsumsi oleh menengah ke bawah. Contoh di beberapa lokasi-lokasi industri dengan alasan untuk sebagai stimulan. Contoh di pertambangan, sekarang kita kan banyak sekali PSN. Banyak sekali usaha-usaha kegiatan-kegiatan pertambangan. Di beberapa kepulauan yang dulu rentan, yang kurang dari terkait dengan masalah narkotika, sekarang disasar oleh narkotika. Kemudian mayoritas penyalahgunaan narkotika kelompok usia produktif, rentang 15 sampai 49 tahun. Ini adalah sangat luar biasa. Nah, ini tentunya menjadi atensi kita bersama terkait dengan dampak daripada pengaruh narkotika. Ini kemarin taruna yang ikut jadi supporter di Kuningan siapa? Ada berapa orang? Tingkat 1. Oh, Tingkat 1, Bapak. tingkat 1 ya? Iya. Oh, tingkat 2, tingkat enggak. Ya, alhamdulillah. Tapi ada juga yang ngantuk, berarti ya keterlaluan ada yang ngantuk nih. Lanjut. Ini jumlah tahanan berdasarkan klasifikasi tahanan. Mohon maaf Pak dosen dan sebagainya, saya menyajikan data supaya teman-teman dosen, para pendidik yakin bahwa kita berbicara mendasari data, tidak mendasari atas asumsi, supaya gambaran langsung pada para taruna bahwa kita akan menggambarkan kondisi real di lapangan seperti ini. Ini mendasari data ya, berarti mendasari data. Jumlah tahanan narkotika ada 25.493. Narapidana narkotika ada 123.098. Napi terorisme ada 191. Ini menunjukkan berarti yang semakin meningkat adalah tahanan mana? Tahanan apa? Narkotika. Lanjut. Ini ke masalah TPPO. Ini saya peroleh tadi malam dari Baris Krim Polri menyangkut data TPPO. Kasus tindak pidana perdagangan orang ada 335 laporan polisi, ada 439 yang ditetapkan sebagai tersangka. Kalau dari sisi korban tercatat ada 1061 orang yang terdiri atas 499 perempuan, 562 laki-laki dengan modus utama melibatkan 198 pekerja migran Indonesia yang mungkin selama ini menjadi karakter kita adalah eksportir terkait dengan masalah tenaga kerja. Kemudian 92 pekerja seks komersial, ada 54 anak, 1 anak buah kapal ABK. Kemudian dari sisi penegakan hukum tadi sudah saya sebutkan ada 335 laporan polisi. Kemudian yang menghasilkan yang ditetapkan 439 tersangka. Kemudian proses penanganan kasus pun terinci, yaitu 60 sedang dilakukan tahap penyelidikan, terus 237 penyidikan, dinyatakan P21 ada 39. Infografis ini menunjukkan bahwa TPPO menjadi persoalan serius dengan jumlah korban yang sangat signifikan, modus beragam, serta proses hukum yang kompleks dan masih terus berjalan. Ya, ini menjadi poin penting khususnya di teman-teman keimigrasian, bagaimana kita menerima bahkan kita menunda beberapa masyarakat kita yang akan bekerja ke luar negeri. Alih-alih adalah
dia mau bekerja tapi rupanya dia masuk dalam perangkat mafia terkait dengan masalah TPPO. Ini sudah banyak karena kasusnya sedang up to date. Kemudian berikutnya terkait dengan